Anda kembali di iNews yang bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, modus belanja seorang pria tertangkap basah melakukan pencurian kopi hingga ratusan ribu rupiah di sebuah minimarket di Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku memanfaatkan situasi sibuk saat karyawan minimarket tengah membongkar muatan. Seorang pria Parubaya ditangkap usai terbukti mencuri kopi senilai Rp300.000 di minimarket di kawasan Pondokopi, Durensawit, Jakarta Timur. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Awalnya, pelaku datang dengan modus membeli sebuah minuman. Setelah itu, pelaku secara perlahan menggasak kopi dengan jumlah banyak senilai Rp300.000. Karyawan minimarket yang curiga dengan ukuran tas pelaku yang semakin membesar langsung menangkapnya hingga pelaku tak bisa berkutik. Tim saya lagi kerja, kebetulan lagi datang barang, dan ini orang bawa tas di depan, dan di dalam gerak-geriknya itu udah mencurigakan, dan dia sudah ngambil kopi senilai 11 piece dan mengakibatkan kerugian itu sekitar Rp300.000. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, pelaku beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolsek Durensawit. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang remaja menjadi korban hipnotis saat disuruh berbelanja ke warung oleh orang tuanya di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Naas motor yang dikendarai remaja tersebut raib dibawa kabur pelaku. Aksi hipnotis yang dialami seorang remaja di kawasan Tambora, Jakarta Barat terekam CCTV. Awalnya, korban dihampiri pelaku dengan modus tanya alamat usai berbelanja ke warung. Setelah beberapa menit mengobrol, korban yang diduga terhipnotis ini kemudian memberikan sepeda motornya kepada pelaku. Usai melancarkan aksinya, pelaku kabur membawa sepeda motor korban. Korban ini membonceng si pelaku, nggak tahu diboncengnya dari mana, ya kan? Nah, tiba-tiba diberhenti di sini, dan ngobrol-ngobrol ditukerlah, antara disuruh pegangin tasnya, terus si korbannya menyerahkan kunci. Setelah menyerahkan kunci, pelaku membawa motor, tidak balik lagi, baru si korban ini teriak gitu. Korban telah melaporkan kasus hipnotis ini ke pihak yang berwajib dengan membawa alat bukti rekaman video CCTV. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, dua waria di Stadion Gajah Mada, Kecamatan Mojosari, Mojokerto pergoki aksi maling rumah warga. Salah satu pelaku berhasil ditangkap saat terjebak di atap rumah. Aksi pencurian ini terjadi di salah satu rumah warga di Desa Seduri, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Seorang pelaku yang terjebak di atap rumah berhasil ditangkap warga dan petugas kepolisian Polsek Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Sebelumnya, dua pelaku akan mencuri di rumah Munasoro di wilayah yang sama. Salah satu pelaku berhasil ditangkap dan satu lainnya berhasil kabur. Di sepeda motor pelaku ditemukan 2 tabung LPG dan kompor yang diduga hasil kejahatan. Uniknya, dua pelaku terpergok beberapa waria yang sedang mangkal di sekitar Stadion Gajah Mada, Mojokerto. Pertama ketemu bawa LPG, tabung LPG, terus muter, balik lagi bawa sanyo. Sampai jam ini mau ya. Terus sempet goda-godain waria sih. Terus habis itu naik di rumah itu Terus naik lewat bus. Bus naik ke loteng. Selanjutnya itu ada apa ya saya kira. Terus kelihatan kaos merah jalan ke depan. Ini jam berapa, Bu? Jam 3. Jam 3 malam itu ya? Iya. Terus Terus ada orang tetangga sebelah jualan kopi itu bilang, ada maling Mi, ada maling, bangun. Aksi maling tersebut diketahui warga hingga membuat pelaku panik. Pelaku sempat berusaha menghindar dengan melarikan diri ke bagian atap rumah. Meski pelaku berhasil meloloskan diri, Munasoro mendapati sejumlah barang di rumahnya diduga sempat diambil. Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan ke warga sekitar. Agar tak menjadi bulan-bulanan masa, pelaku yang belum diketahui identitasnya telah berada di Polsek Mojosari untuk dimintai keterangan.
Pemirsa, aksi kejar-kejaran yang dilakukan Satreskrim Polsek Sungai Pinang dengan pelaku tabrak lari terekam CCTV. 2 pelaku berhasil diamankan yang ternyata keduanya merupakan kurir narkoba. Aksi kejar-kejaran antara pelaku tabrak lari dengan mobil patroli Satsabara Polresta Samarinda dibantu warga sekitar. Mobil berwarna hitam terekam CCTV saat melarikan diri ke arah perkotaan Samarinda. Lantaran panik dikejar warga dan petugas, mobil tersebut justru berhenti di sekitar Polsek Sungai Pinang untuk mencari perlindungan. Di mana 2 pelaku yang berbeda di dalam mobil merupakan kurir narkoba. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti 104,9 gram yang didapatkan dari pengedar di Samarinda. Mau diantar kemana? Ya. Mau dibawa kemana? Bontang aja. Sabunya? Mau dibawa kemana? Bontang. Ke Bontang. Bontang. Mau dijual lagi atau gimana? Kurang tahu saya, cuma sambil titipan aja. Oh, titipan aja. Iya. Reskrim Polsek Pinang sedang melakukan pengecekan CCTV di suatu TKP yang dilintasi mereka. Melihat keanehan itu ikut mengejar. Ternyata pelaku tabrak lari ini larinya malah ke Polsek. Kini kedua pelaku dijerat pasal narkoba dan sopir dijerat pasal lalu lintas. Aksi kejar-kejaran polisi dengan kurir narkoba terjadi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Pemirsa, upaya pelarian pelaku terhenti setelah mobil dikendarai terperosok ke sawah. Aksi kejar-kejaran antara polisi dengan kurir narkoba ini terhenti setelah minibus yang dikendarai pelaku tercebur ke sawah di Pagar Merbau, Deli Serdang, Sumatera Utara. Bahkan seorang pelaku terlihat menangis saat digelandang ke mobil polisi. Karena kondisi pakaian mereka penuh dengan lumpur, polisi langsung memandikan keduanya di saluran irigasi sawah. Saat diinterogasi, pelaku mengaku sempat membuang paket sabu seberat 2,7 kg untuk menghilangkan barang bukti. Sabu tersebut rencananya akan dikirim ke Jakarta dan diduga diedarkan saat perayaan malam tahun baru. Dilakukan pengejaran terhadap kendaraan Avanza warna putih dan kita bisa melakukan mengamankan 2 orang pelaku dengan jumlah barang bukti ada 3 bungkus narkoba dengan berat kurang lebih 2.760 gram. Saat ini sabu yang dibuang telah ditemukan. Polisi terus melakukan penyelidikan dan memburu bandar serta pemasok narkoba yang dibawa oleh pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Amin Nur Rasid, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah pedagang petasan dan kembang api di Makassar, Sulawesi Selatan terjaring razia. Warga sebelumnya diimbau untuk merayakan pergantian tahun dengan tidak berlebihan sebagai bentuk empati korban bencana di Pulau Sumatera. Tim Opsnal Polsek Makassar merazia sejumlah pedagang petasan dan kembang api di sepanjang Jalan Veteran, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Razia ini menindaklanjuti imbauan untuk tidak melakukan pesta kembang api di malam pergantian tahun. Warga yang kedapatan asik berpesta kembang api di jalanan diberi peringatan. Sebagai bentuk empati akan bencana yang menimpa Pulau Sumatera, warga diimbau tidak merayakan malam pergantian tahun dengan berlebihan. Tadi kami sempat mengamankan kurang lebih 60 batang beberapa jenis petasan di Jalan Veteran. Setelah kami periksa ternyata pelaku usaha tersebut memiliki izin menjual. Demikian. Seluruh petasan dan kembang api yang disita dari sejumlah pedagang kemudian diamankan di Mapolsek Makassar untuk proses lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiyaksa, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, persiapan terus dilakukan di sejumlah daerah di tanah air menjelang tahun baru seperti di Banjarnegara, Jawa Tengah. Polisi menggelar pengamanan dan sterilisasi hotel antisipasi aksi teror. Jelang tahun baru, sejumlah pengamanan terus dilakukan, di antaranya sterilisasi hotel untuk ibadah umat Kristiani, seperti di Hotel Sentral di Banjarnegara, Jawa Tengah.
Menggunakan alat detektor dan anjing pelacak, petugas menyisir satu persatu ruangan yang bertujuan memastikan keamanan dan kenyamanan pengunjung hotel maupun dalam rangka ibadah malam Tahun Baru. Kami himbau kepada masyarakat pada saat perayaan Tahun Baru, malam Tahun Baru, untuk mematuhi peraturan berlalu lintas. Di antaranya adalah tidak usah berkonvoi dengan menggunakan kendaraan. Kemudian kami menghimbau juga untuk tidak merayakan dengan kembang api atau petasan, karena itu sangat mengganggu masyarakat yang lain. Di samping itu adalah bentuk empati saudara kita yang sedang bencana di beberapa lokasi. Ratusan personil gabungan dari Polres maupun Polsek pun akan menjaga keamanan hotel maupun tempat-tempat wisata. Petugas mengimbau masyarakat agar selalu menaati peraturan yang berlaku dalam menyambut malam Tahun Baru. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Puluhan calon jemaah tertipu Biro Perjalanan Umroh fiktif di Lampung Utara, Lampung. Para korban kehilangan uang hingga ratusan juta rupiah. Satuan Reserse Kriminal Polres Lampung Utara membongkar kasus dugaan penipuan dan penggelapan berkedok Biro Perjalanan Umroh. Polisi menetapkan pemilik sekaligus pengelola Biro Umroh, Junilawati, warga Desa Mulyorejo, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara sebagai tersangka. Tersangka diketahui menawarkan paket perjalanan umroh dengan biaya 30 juta rupiah per orang disertai janji keberangkatan dalam waktu dekat. Namun hingga waktu yang telah disepakati, keberangkatan para jemaah tidak pernah terrealisasi. Polisi turut menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen bukti transfer bank. 21.900 tersisa dengan hak mereka yang sudah saya kasih sekitar 17 sekian lagi, nggak nyampe 20 lagi. Terus uang itu Ibu gunakan untuk apa? Untuk keperluan saya. Kenapa sih Bu? Kok Ibu sampai nekat kayak gitu Bu? Bukan nekat, itu terpakai. Kurang lebih ada 200 juta rupiah. Modus dari tersangka ialah menjanjikan pada korban akan berangkat pada tanggal tertentu. Namun saat tiba tanggalnya itu si korban tidak juga diberangkatkan dan tersangka selalu beralasan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang penipuan dan pasal tentang penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan.